Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek memutuskan menghapus jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, Ilmu Pengetahuan Sosial IPS, dan Bahasa pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Alasannya agar siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai minat. Kebijakan ini menjadi salah satu dari berbagai kebijakan lainnya yang mengundang polemik dan pertanyaan bagi publik. Apakah beragam kebijakan pemerintah terkait pendidikan sejauh ini sudah tepat? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Ahmad Baidowi AR. Selamat pagi Pak Baidowi. Halo, selamat pagi. Pak, banyak sekali kebijakan dari Kemendikbudristek. Salah satunya yang terbaru diumumkan adalah akan menghapus jurusan dengan alasan menimbulkan ketidakadilan. Menurut Bapak, apakah kebijakan ini ketidakadilannya benar adanya? Dan apakah ini cukup bijak? Dan ini akan menyebabkan anak-anak nanti akan mendapatkan keadilan, begitu Pak? Begini ya. Jadi memang masalah pendidikan ini sangat pelik karena selama ini menurut saya sejak reformasi itu tak ada partai politik yang mau bertanggung jawab untuk mengambil tanggung jawab gitu. Misalkan saya serius akan mengurusi partai ini, kami serius. Nah menurut saya itu tidak ada. Selama ini pendidikan hanya dikelola dan diserahkan kepada justru bukan dari orang partai politik. Nah sehingga ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu mungkin dialognya itu tidak dalam ya. Misalkan contoh yang tadi dikatakan, apakah itu menghapus aspek keadilan dengan dihapuskannya jurusan-jurusan itu. Nah sebetulnya substansinya bukan pada penghapusan jurusan ya, tetapi sejak lama kurikulum kita itu memang syarat dengan beban yang berlebihan. Misalkan justru yang paling fundamental misalnya tidak pernah dilakukan adalah review terhadap kurikulum itu sendiri, misalkan gitu. Kan kita sangat terkenal sekali bahwa negara kita ini menganut mata pelajaran yang banyak sekali untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA. Mata pelajarannya sampai 15-an. Padahal di negara-negara maju itu kan mata pelajaran itu kan sebetulnya nggak perlu banyak, kan cuma 6, 7 gitu, sehingga belajarnya itu menjadi rileks. Nah, ketidakmampuan pemerintah saat ini adalah melakukan review itu. Jadi sebetulnya kalau review dilakukan misalnya klasternya itu mana yang humaniora, mana yang social sciences, mana yang sciences, kemudian diklasifikasi dan dilakukan sambil memetakan kemampuan gurunya. Nah menurut saya ini tidak dilakukan dalam 25 tahun terakhir bahkan, bukan hanya di era Nadiem ya. Jadi justru kebijakan-kebijakannya ini seperti tambal sulam begitu. Jadi ini dihapus supaya lebih enak, padahal sebetulnya tidak lebih enak. Justru menurut saya yang lebih substantif adalah kenapa kita tidak pikirkan analisis kemampuan gurunya, mana sih yang bisa disatukan gitu dari jumlah guru yang banyak ini itu. Kenapa misalkan rumpunnya saja yang dikelola, rumpun sains itu berapa banyak, rumpun social science ada berapa banyak, rumpun bahasa ada berapa banyak, rumpun humaniora ada berapa banyak. Sebetulnya hanya 4 itu kan. Nah 4 itu kemudian di-clustering, kemudian dikasih pelatihan yang meyakinkan guru, meyakinkan siapa saja bahwa antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain itu nggak mungkin berdiri sendiri, semuanya punya keterkaitan gitu. Nah pola pikir ini yang menurut saya tidak dikedepankan ini oleh kementerian gitu. Harusnya kan nggak mungkin misalkan saya mengatakan apakah agama tidak ada hubungannya dengan kimia? Belum tentu, ada sekali. Apakah mata pelajaran bahasa Inggris tidak ada kaitannya misalnya dengan matematika? Ada, jadi semua bidang studi itu harusnya dikelola secara bersamaan. Memang tidak pakai jurusan gitu, tetapi yang tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini itu adalah melakukan review kurikulum secara fundamental, sehingga ini mengurangi beban mata pelajaran dan membuat relaksasi di antara guru dengan siswa itu menjadi terjadi gitu. Kira-kira begitu. Review tidak dilakukan oleh pemerintah, Pak Baidowi. Tapi apa sih tantangannya untuk mereview itu sampai pemerintah tidak melakukan review dan melakukan pergantian kurikulum berkali-kali dalam 25 tahun terakhir, bahkan menurut Bapak tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan karena yang mereka rubah itu kan cuma nama aja. Ya kan? Misalkan dari kurikulum 13, jadi menurut Bapak KPSP, dalam 25 tahun ini sama aja Pak?
Sama aja, misalkan kalau ukurannya kan bukan pada nama kurikulum, tapi lihat jumlah mata pelajaran yang dipelajari anak-anak dan jumlah buku teks. Buku teks itu menyiksa dan nggak pernah dilakukan evaluasi terhadap buku teks. Iya kan? Coba aja cek, saya mengecek hampir semua buku teks yang diterbitkan oleh para penerbit apa saja yang mendapat endorsement dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua penerbit itu kalau menerbitkan buku itu tebal-tebalnya minta ampun. Padahal sebetulnya bisa disimplifikasi melalui sebuah review kurikulum yang memadai. Nah ini misalkan mohon maaf, Nadiem tidak mendudukkan pakar atau ahli untuk bicara soal itu. Review kurikulum, review semua mata ajar, jadi kan dia menjadi klaster yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan Perlu ada rumpunnya. Nah ini review tidak dari dilakukan. pemerintah. Jadi yang merubah itu hanya nama-nama kurikulum, tapi buku Oke. teksnya itu coba lihat aja, diganti cuma Menurut Pak covernya aja. Baidowi hanya berganti nama saja, Pak. Tapi kami ingin tahu, kalau dari Nasdem, adakah rekomendasi untuk dunia pendidikan yang dibahas dalam rangkaian Prakongres? Saya kira Nasdem sangat serius untuk mengubah rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Kami melihat existing RUU Sikdiknas saat ini maupun undang-undang Sikdiknas yang kemarin diajukan oleh pemerintah sebagai katanya revisi itu, menurut saya bolongnya terlalu banyak. Apa misalkan 4 nilai yang kami lihat, misalkan equity, equality, ya kan, inklusi dengan quality gitu. Ini 4 nilai ini kita lihat pada 3 tataran, aspek tata kelola, aspek pembiayaan, juga pada aspek substansi, ya kan, kependidikan. Nah ini kami lihat tidak ada itu, misalkan evaluasi secara mendalam, dan lagi pula yang disebut dengan sistem pendidikan itu, menurut hemat kami selama ini, itu bukan sistem pendidikan kalau di Indonesia itu, tapi sistem persekolahan. Ingat Ki Hajar Dewantara itu meminta bahwa yang namanya penanggung jawab pendidikan itu ada 3. 1, ranah alam persekolahan. Yang kedua, ranah atau alam keluarga. Yang ketiga, ranah atau alam komunitas. Ketiga-tiganya ini proses pendidikan harus diletakkan pada aspek ketiga ranah itu. Tetapi yang terjadi di RUU Sikdiknas itu, pembahasan itu lebih banyak pada aspek perguruan atau persekolahan. Sehingga saya mengatakan, hakul yakin dari Nasdem, bahwa RUU Sikdiknas kita maupun existing Sikdiknas kita itu pada dasarnya adalah undang-undang atau sistem persekolahan, bukan sistem pendidikan nasional. Banyak contohnya, misalkan, dari segi sistem itu, misalkan itu kan harus ada korelasi antar kementerian dan lembaga. Kita melihat misalkan seakan-akan kementerian lembaga ini yang bertanggung pendidikan itu hanya 2, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Padahal kalau kita lihat dari distribusi pembiayaan, itu tanggung jawabnya luar biasa, ada 22 lembaga kementerian yang mengambil dana 20% dari dana kependidikan. Ini artinya tidak pernah diselesaikan ini aspek politik dari RUU Sikdiknas ini gitu. Udah substansinya parah, secara politik juga tidak ada pembicaraan serius di antara masih banyak PR untuk direview dan dievaluasi terkait sistem pendidikan di Indonesia dan terutama untuk jangka panjangnya. Terima kasih untuk penjelasannya Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Bapak Ahmad Baidowi AR sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.